Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai saat ini masih dikekalkan iman dan Islam dalam kehidupan kita. Satu-satunya nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita, yang mana Imam Nawawi rahmatullahi alaihi juga katakan nikmat yang paling besar dalam kehidupan kita ini adalah nikmat iman dan Islam. Karena selemah-lemahnya iman apabila kita kembali kepada Allah, sabda Nabi kita yang mulia Rasulullah SAW, maka Allah SWT akan menghargai iman kita ini dengan diberikan kita satu istana dalam surga, yang mana luas istananya 10 kali luasnya dunia. Dan nilai iman yang ada pada diri kita ini lebih berharga daripada seluruh orang-orang yang hari ini tidak beriman kepada Allah. Karena pada hakikatnya orang-orang yang hari ini belum beriman kepada Allah, mereka ini numpang hidup kepada kita orang yang beriman. Karena apabila tidak ada orang yang beriman, maka dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiamat akan datang apabila tidak ada orang yang beriman di dunia. Salam dan selawat senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena atas usaha dan perjuangan beliau lah sehingga hari ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Selanjutnya hadirin jemaah sidang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kesuksesan, tidak ada keselamatan kecuali dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kehinaan jika kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang dengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124.000 nabi, 313 rasul, yang semua rasul tadi syariatnya sesuai hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di antara 313 rasul tersebut yang dekat syariatnya dengan baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jejak kehidupan para Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukan dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Al-Quran surat An-Nahl ayat 103. Dan di antara seluruh para nabi, para rasul yang paling dekat nasabnya dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ayah daripada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min kharajin millata abikum Ibrahim." Maka berjihadlah kamu kepada Allah dengan jihad yang sebenarnya, dan Allah telah memilih kamu, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama ini suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Al-Quran surat Al-Fat ayat 78. Jadi kata ulama, Nabi Ibrahim ini adalah ayah bagi umat ini. Untuk itulah hari raya Idul Adha
Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengingat pengorbanan kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah mengorbankan anaknya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Hadirin sidang Id yang sama-sama kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ceritanya Idul Adha ini telah dimulai ketika kakek kita Adam alaihissalam mempunyai dua orang putra, yaitu Qabil dan Habil. Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, "Watlu 'alaihim naba'a abna Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatabu billahi min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar." Ceritakanlah kepada mereka, maksudnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lainnya, yaitu Qabil. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qabil adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang peternak. Allah SWT telah memerintahkan kepada kedua anak Adam alaihissalam ini untuk berkurban. Habil datang ke tempat ternaknya, kemudian memilih kambingnya yang terbaik, yang mahal, yang paling indah dan paling bagus untuk dikorbankan. Sebaliknya Qabil telah datang ke tempat pertaniannya, kemudian memilih buah-buahan dan makanan-makanan yang jelek untuk dikorbankannya. Jadi kedua anak Adam ini telah berkorban, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah menerima korbannya Habil dan menolak korbannya Qabil. Aspek keikhlasannya Habil, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat korbannya berupa kambing yang paling bagus tadi, yang paling indah tadi di atas langit. Hadirin sedang Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan perkara yang paling dicintainya, yaitu mengorbankan putranya, yaitu Ismail alaihissalam, maka berangkatlah Ibrahim alaihissalam dengan niat yang sungguh-sungguh untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail alaihissalam. Maka telah datang panggilan dari langit, qad sadaqtur ya innaka kadzalikal najzil muhsinin. Sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya engkau telah lulus dari ujianmu, telah membenarkan wahyu yang ada dalam mimpimu. Dan sesungguhnya Allah telah menghendaki engkau menyembelih putramu, tetapi Allah SWT hendak mengujimu. Allah SWT telah menurunkan kambing dari langit, yaitu kambingnya Habil, yang telah dikorbankan dengan ikhlas karena tunduknya kepada perintah Allah. Sekarang diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing tersebut telah disimpan oleh Allah SWT di langit selama beribu-ribu tahun untuk diturunkan kembali kepada kekasihnya Ibrahim alaihissalam sebagai pengganti Ismail alaihissalam untuk dikorbankannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kemuliaan orang yang berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Akhir pengorbanan Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pengorbanannya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menjadikan berkah anak cucunya, menurunkan nabi-nabi dan rasul dari keturunannya, termasuklah Sayyidul Makhlukat, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita ini bukan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam saja, tetapi ini adalah balasan Allah memuliakan orang-orang atas siapa saja
di antara kita yang baru berkorban sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Innaka kadzalika nadzil muhsinin. Sesungguhnya Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan sebagaimana balasanku kepada Ibrahim alaihissalam, sebagaimana balasanku terhadap Ismail alaihissalam, sebagaimana balasanku terhadap keluarga Ibrahim alaihissalam. Aku, firman Allah, akan membalas terhadap orang-orang yang berkorban untukku. Hadirin salat Idul Adha rahimakumullah, di hari yang mulia ini, Idul Adha, hari raya korban, orang yang paling untung hari ini adalah orang yang berkorban, apa saja bentuk pengorbanannya. Barang siapa yang berkorban di hari ini, itulah orang yang paling untung di akhirat, akan menjadi timbangan di padang mahsyar, di surat, dan akan dihantar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengorbankan hartanya, maka hartanya akan kekal selama-lamanya. Maka diceritakan ketika seorang soleh bermimpi bertemu dengan temannya yang sudah meninggal dunia, dia bertanya bagaimana nasibnya setelah berada di kubur. Temannya menjawab, barang-barang yang aku korbankan semuanya aku temukan di sini, dan barang-barang yang tidak aku korbankan tidak aku temui di sini. Itulah hasil orang-orang yang berkorban datang ke akhirat. Ternyata semua hartanya ada di sana dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita niatkan istri-istri kita jadikan teman kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara berkorban. Seorang istri, dia menganjurkan suaminya untuk taat kepada Allah. Begitupun sebaliknya, maka istri-istri kita yang senantiasa mendorong suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijadikan ratu-ratu bidadari yang kecantikannya lebih cantik daripada 70 bidadari, dan akan dijadikan penjemput kita di pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita manfaatkan anak-anak kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara kita korbankan harta kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi hafiz Quran, maka kelak anak-anak kita akan menjemput kita di padang mahsyar, akan memberi minum kepada kita ketika kita kehausan, dan kita akan mendahului kita ke dalam surga, kemudian membuka pintu surga untuk kita. Dan yang lebih khusus lagi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika anak kita hafiz Quran, maka akan menyelamatkan 10 orang dari keluarga kita akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila hari ini kita daftarkan anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran, maka kita telah mendaftarkan diri kita dan 10 orang ahli keluarga kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bila istri kita, anak-anak kita dan keluarga kita tidak aja untuk mengamalkan ini agama, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak orang-orang yang berkasih sayang di dunia ini bukan karena Allah, tidak saling mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat akan saling bermusuhan. Anak dan istri kita akan menjadi musuh kita yang selama-lamanya. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagian menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Diceritakan dalam sebuah hadis yang mahfuznya, sesungguhnya pertama kali orang yang akan berdebat di mahkamah Allah nanti yaitu suami dan istri. Suami akan menuntut istri karena gara-gara sang istri akhirnya ia mengerjakan perkara-perkara yang haram. Begitupun sebaliknya, sang istri akan menuntut kepada suaminya karena semasa di dunia tidak pernah diajarkan tentang perkara-perkara agama. Pertama kali orang yang saling tuntut menuntut di akhirat nanti yaitu orang yang paling berkasih sayang di dunia ini, yaitu suami dan istri, yang bila perkawinan mereka, perkumpulan mereka tidak untuk perkara-perkara diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada usaha saling mengajak kepada kebaikan untuk mengingat tentang kehidupan akhirat.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini, keluarga seperti ini yang tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jahannam. Tapi apabila suami istri dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia saling mengajak kepada kebaikan, sehingga suami istri taat kepada Allah, satu keluarga taat kepada Allah, maka inilah suami istri, keluarga yang akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ziqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dibawa ke dalam surga sambil berombong-rombong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara inilah yang mesti kita pahamkan diri kita, bahwasanya kesuksesan kita, keselamatan kita manusia hanya ada dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana perintah Allah Subhanahu wa taala kita taat, kita ikuti dalam kehidupan kita, maka sudah itulah kesuksesan, keselamatan akan datang dalam kehidupan kita. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka dialah orang yang sukses yang besar. Hari ini kesalahpahaman telah mendunia. Manusia hari ini mengira kesuksesan ketika bisa merubah suasana dan keadaan, dari kaya menjadi miskin, dari rakyat menjadi pejabat, rumahnya gubuk menjadi rumah bertingkat. Mengira ini adalah satu kesuksesan. Padahal kesuksesan dalam pandangan Allah SWT, dalam keadaan apa saja, baik kaya ataupun miskin, tinggal di kota ataupun di desa, laki ataupun wanita, ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang sukses menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah janji dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh, baik dari kalangan laki dan wanita, dan dia benar imannya kepada Allah, maka pasti kata Allah SWT akan berikan dia kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik ini akan datang dalam diri kita, keluarga kita, apabila dalam diri kita wujud agama yang sempurna, wujud iman dan amal. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Fa ibadallah, ittaqullah rabbal alamin wa'budullah mukhlishina lahu-d-din wa'budullah hatta ya'tiyakumul yaqin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin ya wal Allah. mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ighfir warham wa'fu 'anna wa taqabbal waghfir lana ma ta'lam fa innaka ta'lam wa la na'lam inna antal azizul akram. Ya awalal awalin ya akhirul akhirin ya dzal qatil matin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al buyutana ka buyuti sahabah. Allahumma ij'al rijalana ka rijali sahabah. Allahumma ij'al nisa'ana ka nisa'i sahabah. Allahumma ij'al masajidana ka masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adin nas jami'a. Allahumma di ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil baghyi wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yadhkurkum wa ladhikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita lalui